Jalan Tol Trans Jawa membentang dari Anyer di Banten hingga Banyuwangi di ujung Jawa Timur dengan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi yang menjadi titik akhir jaringan Jalan Tol Trans Jawa. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan salah satu proyek strategis nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Daftar proyek strategis nasional di Jawa Timur tentunya tertuang dalam sebuah peraturan atau regulasi sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti bahkan mengawasi pekerjaannya. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas perubahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN. Khusus di Jawa Timur, admin telah mengupdate perkembangan PSN Jalan Tol di Jawa Timur sebagaimana yang terlihat di gambar video dan di playlist Jalan Tol. Sebelum membahas secara khusus tentang PSN Jalan Tol di Jawa Timur, PSN di Jawa Timur juga ada bandara, kereta, bendungan, energi, hingga air bersih dan sanitasi. Namun demikian pada tahun 2021 hingga 2024 Jalan Tol mendominasi PSN di Jawa Timur. Sesuai janji dan arahan Presiden Joko Widodo bahwa proyek Jalan Tol di Jawa Timur bisa diselesaikan pada tahun 2024. Di antaranya Jalan Tol Pandaan Malang, Jalan Tol Pasuruan Probolinggo, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi untuk penyelesaian 2024 ruas Probolinggo-Besuki, Jalan Tol Krian Legundi Bunder Manyar, flyover dari menuju Terminal Teluk Lamong, dan Jalan Tol Ngawi Kertosono Kediri. Kemudian ada PSN sektor bandara yaitu Bandara Kediri. Ada PSN sektor kereta yaitu Kereta Api Jakarta-Surabaya, Double Track Jawa Selatan. Sektor bendungan ada Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Semantok, Bendungan Bagong, dan Bendungan Karangnongko. Nah, semua itu, proyek-proyek itu telah ditampilkan di channel ini, baik kereta semi cepat, kereta cepat maupun bendungan ya. Kemudian di sektor air bersih dan sanitasi ada sistem penyediaan air minum atau SPAM unggulan. Kemudian ada PSN untuk sektor energi, diantaranya adalah kilang minyak Tuban ekspansi, pengembangan lapangan unitisasi gas Jembaran Tiung Biru, pengembangan biofuel dan metanol dan etanol di Kabupaten Bojonegoro. Sementara program PSN ada program pembangunan smelter, yakni pembangunan 2 fasilitas pengolahan dan pemurnian komoditas tembaga oleh PT Freeport Indonesia di Gresik. Program percepatan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam peraturan Presiden, percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, kawasan Bromo, Tengger Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Program peningkatan penyediaan pangan nasional melalui kawasan food estate, kawasan ekonomi khusus Gresik, dan kawasan ekonomi khusus Singosari. Nah, khusus jalan dan jalan tol pada zaman dulu itu butuh kesabaran ya untuk melakukan perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi atau sebaliknya. Sebabnya aksesnya hanya dipenuhi dengan titik-titik rawan kemacetan, belum lagi angkutan barang dan kendaraan-kendaraan besar jalur utara Surabaya Banyuwangi yang juga membuat jalan rusak. Namun kali ini dengan diadakannya jalan tol atau jalan bebas hambatan seperti Jalan Tol Pasuruan Probolinggo atau Paspro, ini sudah agak mendingan. Jalan tol Paspro ini terdiri dari 4 seksi, 3 diantaranya sudah bisa dilintasi yaitu ruas Pasuruan hingga Probolinggo, khususnya Probolinggo Timur. Sementara itu seksi terakhir yakni Probolinggo Timur Gending perbatasan Probolinggo Situbondo tinggal menunggu jadwal pengoperasian dari pusat.
Meski belum tuntas 100%, keberadaan tol ini cukup mampu memecah kemacetan yang kerap terjadi di jalur utara Surabaya Banyuwangi, terutama di wilayah Pasuruan dan sebagian Probolinggo. Nah, dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan nanti perjalanan di Jawa Timur bakal mudah. Pemerintah menyiapkan tol Probolinggo Banyuwangi-Probowangi yang panjangnya mencapai 163,8 km. Tol ini nantinya tersambung langsung dengan tol Paspro. Saat ini tahap konstruksi sudah berlangsung di Agustus 2023. Direktur Utama PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi JPB Adi Prastianto menjelaskan bahwa proyek tol Probowangi tahap pertama dibagi menjadi 3 paket konstruksi, yaitu paket 1 ruas Gending Suko Kraksaan, paket 2 Kraksaan Paiton, dan paket 3 Paiton Besuki Situbondo. Total panjang tol mencapai 49,68 km. Saat ini kondisinya sudah mencapai 12%. Jika tidak ada perubahan, ruas ini sudah bisa beroperasi tahun 2024, lalu dilanjutkan dengan 3 ruas lainnya. Untuk ruas tahap kedua, yakni dari Besuki menuju Banyuwangi, ternyata masih lama ya. Ya mungkin butuh waktu sekitar 4-5 tahun untuk benar-benar terhubung dengan jalan tol dari Surabaya ke Banyuwangi. Selain tol mengarah ke wilayah timur Jawa Timur, saat ini juga tengah digarap 2 ruas tol baru yang mengarah ke sisi selatan Jawa Timur, yakni tol Kertosono Kediri serta tol Kediri Tulungagung. Kondisinya di Agustus 2023 telah terjadi pembebasan lahan. Nanti ruas tol ini diproyeksikan bisa mempermudah akses menuju dan ke Bandara Kediri yang juga ditargetkan beroperasi tidak lama lagi, mungkin sekitar Oktober atau November 2023. Kami mendorong agar tol ini bisa terwujud, kata Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana beberapa waktu lalu. Bahkan perkembangan terakhir, 1 ruas tol di wilayah selatan juga segera digarap, yakni tol Tulung Agung Blitar Kepanjen atau Agung Blijen ya di Malang sana ya. Panjang tol ini diperkirakan mencapai 99 km. Rencana tersebut terungkap dalam tahap konsultasi publik dan studi kelayakan pembangunan proyek jalan tol yang digelar Kementerian PUPR di Tulungagung pada Februari 2023. Ya, selain itu ada juga PSN Bandara, yaitu Bandara Doho di Kediri yang sempat tadi disinggung. Kondisinya saat ini adalah mencapai 94,31% dan kapasitasnya mampu menampung 1,5 juta orang per tahun. Bandara ini memiliki luas terminal 18.000 meter persegi. Ya, semoga bisa diresmikan di bulan September atau Oktober tahun 2023. Pembangunan PSN di Jawa Timur ini dirancang agar saling terkoneksi atau komprehensif antara jalan tol, bandara maupun pelabuhan ya. Kemudian tinggal menunggu waktu saja, terutama untuk jalan tol Kertosono Kediri dan Tulungagung Kediri yang masih dalam proses pembangunan. Bandara Kediri diharapkan dapat menjadi bandara pengumpan di jalur selatan Jawa yang melayani penerbangan domestik, khususnya penerbangan untuk masyarakat di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Kota Blitar, Kabupaten Kota Kediri, Nganjuk, Trenggalek, hingga Tulungagung. Demikian lur informasi PSN untuk wilayah Jawa Timur ya, lengkap komplit mulai dari bandara, sanitasi, kemudian air, jalan tol, dan juga kawasan ekonomi khusus, kemudian juga ada energi. Admin mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda. Bagi yang belum bergabung, silakan bergabung dengan mencet tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya. Untuk penonton setia dan subscriber setia, admin selalu berdoa agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, waras bergas, akas selalu duwe beras dan isi dompet jangan sampai amblas. Amin amin ya robbal alamin.